radio. Terus sekarang Selama 12 tahun. 12 tahun? Iya. Di radio. Berarti dedengkote radio. Baik. Jadi 12 tahun. Itu apa pinjaman ya? Pinjaman, bukan hibah. Dan saya juga bertanya. Dalam pembuatan dan pengembangan usaha itu pertama harus itu. Jujur. Kalau modal mungkin bisa kita cari, tapi kejujuran itu mahal, Mas. Salutnya? Iya, Mas. Betul. Jadi saya merasakan kan dengan berjalannya waktu. Kalau saya mendoakan Sandan juga mendoakan saya. Oh jelas, tak doakan sama kita diinspirasi. Nah ini pemirsa, bincang-bincang kita ya. Baik, selamat siang sahabat inspirasi. Kali ini kami berada di Coffee di kampung Inggris, tepatnya di baratnya Brilliant English ya. Dan kita kali ini sedang membicarakan sesuatu yang istimewa nih. Kita ketemu dengan pemilik sekaligus direkturnya Radio On Air Pare. Slogannya apa, Om? Pure Neway. Pure Neway. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang sedikit mengenai perkembangan radio dan juga sekarang sudah punya tabloid nih. Tabloidnya luar biasa ya. Ada On Air AG 892. Om, saya ngambil manggil Om, manggil Pak, apa ngambil Bang? Bang aja. Bang aja. Karena lebih familiar. Oh, berarti sama ya, sama foto Bang ya. Bager. Panggilannya apa, Bang? Bang Kalo. Bang Kalo. Bang Kalo, boleh cerita kepada pemirsa nih, iya, sama sahabat inspirasi. Dulu perkembangan atau awal mula dari Radio On Air itu seperti apa sih? Oke, saya coba dulu ya. Ya. Sahabat inspirasi. Perkenalkan dulu, nama saya Arya Kalo. Alhamdulillah siang hari ini kita berbincang tentang perjalanan Radio On Air FM. Kalau kita cerita Tahun berapa itu? Itu tahun 2019. 2019. Dari awal saya kan dulu di salah satu radio. Terus sekarang Selama 12 tahun. 12 tahun? Iya. Di radio. Berarti dedengkote radio. Baik. Jadi 12 tahun di salah satu radio yang ada di Pare. Setelah radio itu dijual kepada salah seorang pengusaha di Pare. Terus kemudian Akhirnya saya sempat down, Mas. Paco Mas toh Bang, Bang ya. Paco Bang ya. Jadi saya sempat down waktu itu. Karena memang dunia saya kan dunia entertain ya, radio. Jadi waktu itu saya sempat down, berpikir itu hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan saya tuh harus kemana? Belum menemukan. Karena gini, walaupun toh waktu itu saya juga aktif di media ya, di salah satu media di Jakarta, tapi karena saya tuh lama di radio, karena radio itu punya apa ya? Punya rasa tersendiri dalam hidup Jadi saya. ada rasa memiliki ya. Memang orang radio gitu ya. Jadi saya merasa kehilangan waktu itu. Akhirnya setelah saya merenungi hampir 1 bulan, ada salah satu teman yang mengajak saya ketemu ngopi, terus memberikan support. Akhirnya bikin itu lagi. Di antaranya mendirikan radio. Saya berpikir kalau kita bicara mendirikan radio kan bicara modal. Nah, saya berpikir waktu itu saya nggak ada modal. Oh gitu. Tapi kalau pengalaman ada. Tapi berani ya membuat sebuah keputusan ya. Dan karena ada support dan ada dana sedikit dari sahabat saya. Itu apa pinjaman? Pinjaman, bukan hibah. Dan saya juga bertanya. Ini kalau saya pinjam beban sampean nanti. Sudah, ini dana ini terserah sampai kapan mau kembalikan. Akhirnya dipakai lah. Dan terpenting sampai semangat bangkit mendirikan radio. Akhirnya berdiri. Akhirnya waktu itu di kantong saya ada cuma 2 juta. Ada 2 juta bisa bikin radio. Ya, iya ada support ada temannya tadi ya. Tadi itu membantu. Saya bisa dana awal cuma 2 juta, setelah itu kan support teman itu untuk dipinjamkan. Akhirnya saya koordinasi dengan senior saya waktu itu. Senior saya bilang gini, bisa nggak? Oh bisa. Akhirnya saya putuskan untuk mendirikan, dan saya sempat pergi ke Boyolali. Iya di Boyolali, karena saya beli pesawatnya di Boyolali, nggak di sini. Maksudnya pesawat radionya? Pesawat radionya. Di Boyolali. Saya pesawatnya. Jadi awal mula kita buat pesawatnya dulu, pesawat radio itu ya.
untuk jangkauan tertentu. Yang terpenting kita bisa eksis dulu. Awal mula ya. Saya bilang ke senior saya itu saya akan berangkat ke Boyolali untuk mencari salah satu perangkat radio itu. Jadi berangkat 1 minggu dan kebetulan waktu itu inden dulu. Nah inden 1 bulan jadi. Nah setelah semua perangkat ada saya tuh bingung lagi. Karena kondisi gini mas, kita mendirikan radio itu ada kaitan dengan kapasitas. Tapi waktu itu sendirian ya? Masih Sendirian. belum ada partner ya? Sendirian, dan kebetulan satu orangnya selalu optimis ya. Saya nggak pernah persis dalam hidup. Kalau orang itu bisa, kenapa saya tidak? Ini luar biasanya beliaunya ini. Loh. Selalu optimis. Optimis, iya. Optimis. Betul. Karena saya punya prinsip dalam hidup. Kalau orang itu bisa, kenapa saya tidak? Oh gitu. Kan gitu. Mantap. Saya ketemu sama ke Batu tadi. Nah, Sudah Gini, mau ada. jadi pembicaraan inspirasi ya. Ya. Jadi dalam hidup itu memang harus ada niat positif. dan apa ya. Dan niat itu jangan hanya di mulut. Karena mendirikan radio itu, nah setelah dalam itu sudah prinsip satu ya, dan yang terpenting jujur. Jadi modal utama dalam pembuatan dan pengembangan usaha itu pertama harus itu. Jujur. Kalau modal mungkin bisa kita cari, tapi kejujuran itu mahal. Kalau sih Iya mas, betul. Jadi saya merasakan dan seusia saya, kenapa saya nggak berbuat seperti ini dari dulu? dari awal. Nah ternyata pemirsa inspirasi, kejujuran itu Modal utama. modal utama untuk melakukan Maju, sesuatu. ya. Iya. Nah itu. Jadi Anda bisa memiliki dana besar, apa didasarinya dan kejujuran, tidak akan pernah Tidak bisa berhasil. Nah, itu soal radio. Dan sekarang sudah berjalan. Bentar mas, setelah saya ada radio saya bingung juga. Loh, masuk bingung lagi. Nah, waktu tahun 2019 sampai 2020 itu kita bersaing di dunia radio itu sangat berat. Itu dalam satu lingkup di Pare. Iya, karena apa satu kita bersaing ya, jadi bersaing program. Tapi saya bangga dengan diri saya. Yang tidak pernah dilakukan radio lain, saya ada ide. Gitu ya. Saya ada ide. Seperti apa? Jadi program itu mempengaruhi animo pendengar untuk mendengar kita atau memutar radio kita. Seperti itu. Kenapa? Di saat radio waktu tahun itu tambah lesu, ternyata masyarakat itu atau Masih pendengar bisa bangkit ya. iya, butuh yang lain mas. Sebenarnya contoh ya, saya waktu itu melakukan hal gebrakan dengan cara live sosial media. Jadi sebentar, radio yang Bang Kalo geluti ini langsung ke media sosial juga Iya. atau yang Karena waktu itu kan saya lihat di media sosial itu setiap orang sekarang kita bicara mengenai program yang radio on air buat sejauh mana sih dan bagaimana program-program yang diberikan oleh radio on air sehingga kita bisa yakin bahwa radio on air itu bisa bermanfaat untuk pemerintah dan juga masyarakat. gini ya. Jadi sistem pengelolaan radio itu nggak seperti dulu. Beda ya. Jadi kalau dulu tuh kita terima telepon dari dari pendengar, hello, kirim salam, request lagu. Itu udah nggak zaman. Karena sekarang penikmat radio juga seperti itu ya masih ada. Tapi udah ketinggalan sekarang. Jadi saya belajar daripada melihat perkembangan radio itu yang di luar. Jadi era sekarang ini memang harus ada perubahan itu ya. Betul. Di antara satu contoh ya, pemirsa itu pendengar radio itu sekarang lebih condong melihat visual daripada daripada voice. Betul. Itu memang perkembangannya. Betul. Nah, dari situ lambat laun kita berjalan. Maaf ya. Lambat laun kita berinovasi.
lambat laun on-air.com, ada link web beritanya di radioonarpari.com, juga AG89 kediraya.com. Nah, di sini radio sebagai wadah untuk menyampaikan berita yang kita rangkum setiap hari. Itu perbandingannya berapa persen? Untuk newsnya, untuk hiburannya berapa persen? Jadi hiburan mungkin itu cuma 30-40%, sampai 40%. Jadi 60 news. Berarti tapi berita yang terupdate ya, terbaru ya. Terbaru. Karena gini, kenapa saya berani menyampaikan berita saya terupdate? Seringkali saya menyampaikan di tempat-tempat instansi terupdate. Kenapa? Saya pelakunya sendiri. Dan saya mengkoordinir wartawan saya itu harus betul-betul update setiap hari. Dan jadi ada target sesuai dengan faktanya. Dengan fakta. Jadi harus berimbang, tidak ada berita miring-miring, tidak ada. Karena kebanyakan memang ada yang salah. Nah, jadi kalau untuk on air enggak ya? Enggak. On air insya Allah beritanya pragmatis. Itu yang saya suka. Jadi saya ingin menjadi kontrol sosial yang betul-betul positif, termasuk mitra dengan pemerintah dan betul. Nah, ini yang kita jalan selama ini dengan pemerintahan, dari mulai tingkat desa sampai bupati. Oh gitu ya. Dan sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah. Nah, dengan berjalannya link web berita kita di radioonarpari.com, kita ada kebaikan lagi menerbitkan tablet ini. Oh itu. Nah, tabletnya juga radio atau tablet on air AG892. Jadi gini, ternyata kata orang ada yang pesimis dan menganggap memandang miring kita ya. Gitu ya. Hari gini masih terbitkan koran kan gitu. Loh, tapi saya punya insting mas. Naluri saya mengatakan ini jalan. Emang nalurinya pengusaha memang begitu. Loh, nggak boleh pesimis mas. Harus optimis kan gitu. Nah, dengan memakai nama yang insting saya itu mengatakan ini membawa hoki, AG892. Alhamdulillah dalam gebrakannya sampai detik ini sudah punya pelanggan 40. Oh, sampai hari ini ya. Sampai detik ini terbitnya sudah berapa? 9 edisi. Oh, masih ada 9. Nah, dan itu alhamdulillah ya, wartawan saya itu tidak saya bebanin sirkulasi. Terus semuanya ditanggung sama Bang? Saya tanggung sendiri. Nah, terus ini banyak dong. Kita jangan bicara duit sini mas. Yang terpenting tapi jalan dulu. Yakin dulu ya. Nah, gini, perbedaan orang itu biasanya kalau mau kerja tanya duit itu bagi saya sangat nggak enak di kuping. Oh. Di telinga maksudnya. Iya, bang ada duitnya. Jangan tanya duit dulu. Kerja dulu. Kerja dulu bukan karyamu. Baru kita bicara uang. Gitu ya. Nah, mindset ini saya terapkan di anak-anak buat saya. Dan itu sudah berhasil bang kalau lakukan. Alhamdulillah, jalan mas. Ya. Alhamdulillah. Walaupun tuh banyak sekali berita-berita miring ataupun pandangan-pandangan miring tentang terbitnya tablet ini. Tapi ya sekolah sekarang sudah menjadi sebuah karya yang luar biasa dan membuka juga kerjasama dengan pemerintah. Jelas. Yang pertama kita rangkul itu UMKM yang ada di daerah. Iya. Berarti juga ada untuk halaman khusus UMKM. Ada khusus seputar UMKM Kabupaten Kediri. Itu yang dibutuhkan sekarang oleh masyarakat ya. Jadi berita saya itu sudah saya katakan tadi, kita tidak perlu idealis karena kita butuh dulu ya. Kita butuh menjadi kontrol sosial bagi pemerintahan yang sehat, yang saling merangkul tanpa ada tendensius yang lain-lain. Makanya tunjukkan karyanya dulu. Nah, ini sekarang kalau memang punya hal-hal yang Bang Kalu tadi lakukan ke depan, kira-kira ada harapan apa sih Bang? Dengan adanya tabloid, adanya radio, ada website, dan juga ada nanti media sosial lainnya. Gini mas, kedepannya seperti apa? Kedepannya tuh saya malah ingin on air tuh punya karakter tersendiri. Oh, punya identitas tersendiri dan ingin menjadi tuan rumah di Pare. Oh gitu. Karena Pare luar biasa kalau begitu. Loh, iya. Jadi dengan adanya saya menerbitkan tablet ini, saya ingin merangkul semua instansi yang ada di Kabupaten Kediri, di Kota Kediri, dan khususnya yang ada di Pare. Oh betul. Seperti itu. Jadi mungkin ya para pemirsa Inspirasi
bisa Anda dapatkan dan bisa dibaca dalamnya itu semuanya itu mulai dari kegiatan kepala desa, kecamatan, kepolisian, dan kita ada semua bermitra. Kalau mereka atau para pemirsa inspirasi nih ingin mendapatkan tablet seperti ini berlangganan, itu caranya gimana Pak? Berlangganan ada ada produk ya. Kita tempelkan di sini nanti produknya, ada nggak mahal kok. Oh gitu. Bisa kemudian marketing, ada tim marketingnya ya. Bisa melalui marketing, dan kebetulan pelanggan kita itu udah dari kalangan atas sampai bawah sudah ada. Oke. Nah ini kan memang dimulai dari Pak Reni Pak. Ya, baik tabloid, radio dan dimulai dari Pak Reni. Ke depan, apakah tidak ada keinginan nih untuk mengembangkan di tempat lain, misalnya mendirikan biro-biro yang lain untuk on air? Alhamdulillah Mas, sementara ini kita di luar daerah ada di Batu Sangkar Padang ya. Sudah sampai sana? Sama Balikpapan, dan kebetulan memilih tempat biro yang jauh dari kita tuh betul-betul harus selektif. Karena ini menyangkut apa ya, media kita. Dan memang sudah menjadi identitasnya tadi ya, supaya menjadi media yang berimbang, media yang menjadi kontrol sosial seperti itu. Tapi ke depan punya ya? Punya, ada. Bahkan saya itu ingin setiap daerah ada. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Doakan aja Mas. Ya, dengan berjalannya waktu. Kalau saya mendoakan sampean, sampean juga mendoakan saya. Oh jelas, tak doakan sama kita diinspirasi. Nah ini pemirsa, bincang-bincang kita ya. Sesuatu yang luar biasa dari beliaunya, tapi yang kita bisa pelajari dari beliau ini pantang menyerah, optimisnya ini luar biasa ya. Betul, walaupun tuh banyak sekali ganjalan itu ya. Kadang saya tuh hanya berpikir nih, biasa gitu aja. Jadi saya tuh orangnya tidak gampang patah. Masa orang semua begini gampang patah? Loh, kalau kita bicara perasaan Mas, itu ya. Nah ini emosi. Gitu ya, tapi sekarang enggak ya? Enggak. Saya tuh kalau berpositif thinking Mas. Oh gitu. Saya anggap cibiran-cibiran sebagai motivasi saya. Wah, untuk semangat ya. Bahwa saya itu enggak seperti mereka gitu aja. Dan telah dibuktikan itu. Saya buktikan. Sampai detik ini on air Radio 492 eksis. Nah sekarang ini kan kita bersama jurnalis, latar belakangnya jurnalis lah. Untuk teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin lagi berkreasi, mereka yang punya semangat, mungkin ada nggak nih pesan-pesan buat mereka supaya mereka juga mengikuti sama Bang Kalu juga semangatnya, kejujurannya seperti itu. Ini Mas, menurut saya ya, karena banyak sekali wartawan tuh berpikir yang tadi itu. Kita belum langkah di pikir uang. Awalnya ada nggak? Ini cara berpikir ini saya rubah. Ternyata Mas, kalau kita percaya adanya insya Allah ya, ini kembali ke Tuhan ya. Rezeki kan udah ada jatahnya tersendiri. Nah, ini keyakinan saya. Jadi walaupun satu liputan saya tanpa prabayar, tidak prabayar, insya Allah di tempat lain saya akan dapat uang. Begitu ya. Entah dari siapa. Nah, ini yang selama saya pakai, orang saya punya keluarga butuh biaya juga ya, juga butuh biaya dan lain. Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala, walaupun toh saya harus betul-betul mengencangkan sabuk ikat pinggang ya seperti itu. Dan juga saya udah punya program khusus ini. Karena kita sekarang ini sistem digital, insya Allah Honda FM akan tampil beda nanti. Wah, ini luar biasa. Kita ikuti pemirsa ya, perkembangan demi perkembangan. Jadi hanya tinggal waktu aja. Tinggal ini waktu aja. Berarti kita boleh dong gabung ya? Boleh. Jadi saya tetap menerima teman-teman sahabat media inspirasi untuk bergabung boleh. Yang terpenting satu Mas, satu misi. Betul itu. Satu misi. Jadi gini, jangan sampai. Jadi itu tadi yang saya katakan tadi, mindset berpikirannya wartawan itu harus dirubah. Jadi nggak eranya lagi kita era-era yang tahun lalu ya. Enggak ada kayak gitu. Ya, harus dirubah dengan awal. Jadi terpulang dalam diri kita, jujur, yakin, optimis. Nah itu dia.
jujur, yakin, optimis. Itu misi atau apa ya, semangat ya di Bang Kalo yang selalu ada ya. Walaupun terkadang kita berpikir besok tuh kita makan apa-apa. Tapi saya selalu optimis, pasti ada. Pasti ada. Dan itu telah terbukti gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketakutan seperti halnya ini jalan atau tidak, kita buang jauh. Jangan pernah berpikir apa ya, takut gagal kalau kita belum pernah mencoba. Betul itu. Saya bisa melihat semangat beliau ini karena saya juga sering bekerja sama dengan beliau ya. Walaupun kadang-kadang sering ditinggali sama beliau. Nah, ya kadang-kadang kan gini Mas. Mas Romi itu orangnya kan kadang-kadang beda apa ya? Beda jalur. Gitu. Kalau saya ke utara sampai ke selatan kan gitu. Walaupun sebetulnya kalau kita mau berkolaborasi dari dulu bisa. Nah, makanya kita juga menjajaki bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan radio on air dan juga tabloid on air. Oke ya Bang ya? Iya. Jadi kita coba melakukan itu supaya kita bisa sama-sama berhasil, kita sukses dalam satu misi. Karena misi kita sama sebenarnya. Jadi gini Mas, untuk hal yang buruk itu dengan berjalan waktu akan kelihatan. Kita nggak perlu menghakimi seseorang. Dengan berjalan waktu pasti kelihatan. Dan terbukti ya. Terbukti. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya itu tadi buat teman-teman semuanya, khususnya di media inspirasi. Jadi tidak ada yang nggak mungkin kalau kita mau meraihnya. Yang penting satu, niat, optimis dan jujur. Lakukan bagian kita, nanti selebihnya biar bagian yang kuasa yang ngatur. Kita hanya bekerja dan berupaya. Saya senang kalau bersama beliau ini pada waktunya itu ya bicaranya begini. Gitu. Nah ini pemirsa, bincang-bincang kami dengan pemilik radio on air AG 892. Pesannya apa Bang? Bjorneway ya? Bjorneway. Kita bisa. Bjorneway itu gimana? Bjorneway informasi nih. Oh, Bjorne diberikan saja semuanya. Gitu ya. Jangan diempat gitu. Soalnya dari penyakit tadi ya. Ya, jadi kita bisa banyak belajar dari beliaunya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya, ya. Sisi positifnya, semangatnya, kejujurannya, dan tadi apa satu lagi Bang? Jujur, semangat, optimis, dan apa lagi? Jadi yakin aja ya dengan apa yang kita lakukan. Semoga tayangan ini bermanfaat ya Pak. Amin. Bisa dilihat nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya perkembangannya dari radio. Kita akan sapa Duda, sapa inspirasi. Oh iya, yang terakhir ada lagi? Ada. Jangan lupa untuk pemirsa inspirasi media, kalau mau nyantai, ngopi, nyaman, wifi-nya gratis. Wifi-nya gratis ya. Di kopi di Kampung Inggris. Kampung Inggris. Nah, tempatnya nyaman, adalah musiknya juga. Nah itu. Nanti bisa datang ke sini bisa dibuktikan sendiri ya. Iya. Di baratnya tempat bertukang Brilliant English Course. Nah, ya. Baik, sampai di sini pemirsa bincang-bincang kami semoga bisa bermanfaat ya. Kami akhiri, salam inspirasi. Iya nih. Kamu ya, aku inspirasi. Iya, apa-apa. Oke.